Kak Dito ringkesa iki, ringkesa artinya tak jurnak setujuna tak sakit tak manuskrip Kak Dinto. Manabi tak manuskrip Kak Dinto. Insyaallah manabi tak jam 2 jam nih tak cukup Kak Dinto. Tor dan kaula juga ringkes juga. Tak mampi tak kerja jernakna amarga bosana basa Jawa kabi Kak Dinto abek malarat. Untuk yang kedua, saya kaping 2, Etisa Demabu Papang Pamekasan di Demabu Kak Dinto dari Jogja atau dari Kasunanan Surakarta manapi Pak Bono sapauningan dan kaula neka ngalek de Madura de Demabu Pamekasan Raden Abdullah Sirpekromo sareng raji epon angkun kantos ngagungi setong potra se asmaepon Raden Abdurrahman Bire Brata. Di desa Pademau, Pamekasan, Raden Abdullah Sirpekromo dan istrinya bertempat tinggal dan memiliki putra bernama Raden Abdurrahman Wiro Brata. Di Manabi Madura, kalau lidah orang Madura kan tidak bisa mengucapkan we. Kebanyakan Bira. tidak bisa menggunakan Bira. Iya. Wira, maka Bira. Di sini juga ada Agung Wiroguno. Ada. Tapi dibilangnya nggak apa-apa, Pak. Bira. Nggak apa-apa. Karena Madura itu mirip Inggris. Itu William itu nggak bisa. Yang kenal Bill. William. Ada saya Kak Dinto, tapi tak bisa. Jadi nyebut Wira Brata apapun Bira Brata. Bisa. Next. Nah, neka satrosa esetong are sisa Demabu Mekasan KTBN Live. Kantos Raden Abdurrahman Bire Brata. Si ampun di besa, tor ampun ale bele, sarta ngagungi potra si asmaipun Raden Kosim aniat nyariatan lantu ejebu. Di suatu waktu desa Pademau Pamekasan dilanda paceklik yang berkepanjangan. Jadi usaha pertanian apapun tidak bisa tumbuh di desa Pademau sehingga Raden Abdurrahman mempunyai pemikiran untuk mencari tanah yang subur sampai Raden Abdurrahman Wirabrata yang telah dewasa dan sudah berkeluarga dan mempunyai putra yang bernama Raden Kosim berniat merantau ke Jawa. Jadi berniat merantau ke Jawa mencari tanah pertanian yang subur untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi kan memang pertanian menjadi hal yang utama untuk menunjang kehidupan kala itu. Bisa next lagi. Next lagi, Pak. Din? Iya. Nah, Kak Dinto, manuskrip Kak Dinto ini menyebutkan tanggal. Tanggal 10 bulan Sora tahun 1134 Hijriah. Otabena 1734 Masehi, Sena Pak Dek Jebe, pas cucuk abebet alas, pas kenangan Kak Dinto inyamai Demong. Tanggal 10 bulan Muharram, Sora Kak Dinto Muharram Nabi Madura Kak Dinto. Tahun 1134 Hijriah, Otabe atau tahun 1964 Hijriah atau 1734 Masehi tiba di Pulau Jawa dan langsung membuka hutan abebet kalau bahasa Maduranya di wilayah pantai utara Jawa. Dan tempat itu diberi nama Demung. Nah, mengapa tempat itu diberi nama Demung ini kami tidak menemukan di mana masih. Mungkin di manuskrip itu perlu diteliti lagi asal mula daerah Demung ini. Atau kami harus mencari lagi nanti. Mengapa daerah yang pertama kali dibabat oleh Raden Abdurrahman Wirabrata
bernama atau diberi nama Demung. Ini kami belum menemukan data tentang itu. Bisa. Next. Raden Abdurrahman aniat nyare bareng sopaje sajen rami demong gelek pas Paleman dek Madura ngajak 20 orang kancana dari pansaponapan manca desa laju mangkat oleh dek Jawa. Mereka ngajak kanca bada dari Sumenep, bada dari Pamekasan, ya cek saja. Ya cek Abdurrahman ka Raden Abdurrahman ka desa Demong. Ka angkui ki apa buat alas boleh. Jadi mon kabibian rasana orang lega oleh nak bebet maka ngajak kanca 20 orang. 20 orang ini kayak seber mana sana Pak Nada coba 20 orang gak dindo seber seber kapan saponapan di kalau nademung ka berak nademung ka temur nademung gak dindo ka berak dejena satu aja seber pas nikah laju dadi pujuk-pujuk se bede takoknya daerah Demung. Raden Abdurrahman ingin wilayah Demung ini semakin ramai. Maka pulanglah Raden Abdurrahman ke Madura mengajak 20 orang temannya yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Madura untuk mengikutinya bertani di Jawa, utamanya daerah Demung. Mereka semua kembali ke Pulau Jawa lalu disuruh menyebar oleh Raden Abdurrahman ke berbagai arah di sekitaran Demung dan sekarang yang 20 orang ini sudah dibilang bujuk kalau di daerah sini, mungkin di Madura juga sama. Kita menyebutnya bujuk. Ada bujuk Berpajung, ada bujuk Berjo, ada bujuk-bujuk yang lain nanti. Mungkin bisa next lagi. Raden Abdurrahman kapupuan Minangka Demang, Demong Kak Dinto, iangkat asareng Tumenggung Probolinggo Joyolelono. Nah, suatu saat Tumenggung Joyolelono ini silaturahmi kepada Raden Abdurrahman dan memberi amanah Probolinggo karena daerah Besuki ini di baratnya Besuki ini memang masih kekuasaan Probolinggo dan mungkin Besuki ini sebelum dibuka hutannya mungkin memang masih wilayah Probolinggo, utamanya wilayah Tumenggung Probolinggo Joyolelono kala itu. Raden Qasim enale kayuswana 19 tahun yangkat Demang ageng teraman. Raden Abdurrahman Wirakota tepak Sabto Manis bulan Molot 1100 belum polompak Hijriah otabe 1700 sabitet 4 Masehi parengi ceculuk Wiro Adipuro seartena pahlawan daerah. Wiro pahlawan Adipuro daerah. Raden Qasim saat berusia 19 tahun diangkat menjadi Demang menggantikan ayahnya Raden Abdurrahman pada hari Sabtu Manis tanggal 10 Maulid 1184 Hijriah atau 1764 Masehi dengan gelar Wiro Adipuro. Jika diartikan ke bahasa Indonesia Wiro pahlawan, Adipuro daerah. Jadi pahlawan daerah. Bisa next lagi. Esetong bekto Raden Qasim Wiro Adipuro etikani Tumenggung Probolinggo Sang Joyolelono kang matelok daerah Banyuwangi Torbeli. Salerana bisa matelok kalaben Jalan Alos yang kikak dinto parembegen laju paringi jejuluk. Pada suatu waktu Raden Qasim Wiro Adipuro ini diperintah Tumenggung Probolinggo untuk membujuk daerah Banyuwangi dan Bali yang berencana untuk memberontak kepada Probolinggo. Namun Raden Qasim Wiro Adipuro ini bisa membujuk daerah Banyuwangi dan Bali itu dengan jalan damai tanpa jalan kekerasan. Maka karena itu Raden Qasim diberi gelar Kepate Alos oleh Tumenggung Probolinggo
yang artinya alos dalam bahasa Madura itu halus, namun secara luas diartikan sebagai halus tingkah, sifat, dan budi pekertinya. Sehingga orang-orang yang berencana untuk memberontak, seperti daerah Banyuwangi dan Bali, itu tidak jadi memberontak karena ketinggian akhlak dan budi dari Raden Kosim Wiro Adipuro. Maka dari itu beliau diberi gelar Kepate Alos, dan pemerintahannya itu agak ke barat di daerah Besuki sekarang, di kota Besuki sekarang. Dan Kepate Alos ini makamnya ada di Kampung Arab, tepat di barat alun-alun Besuki, kira-kira 300 meteran ke arah barat alun-alun Besuki di Kampung Arab. Nah, seperti itu. Mungkin tinggal dua. Nah, ini sekilas arah perjalanan Raden Abdurrahman Wirabrata dari Pademau, Pamekasan ke Demung Besuki. Asumsi saya pribadi, memang babat Besuki ini menjadi dasar untuk membagi geografi dialek bahasa Madura di Situbondo, karena memang beberapa kecamatan di Situbondo itu mengikuti atau menggunakan dialek Pamekasan yang bagian barat, dan yang bagian timur menggunakan atau mengikuti dialek Sumenep. Nah, yang kami temukan, ini bagus sekali ya, Pak Fendi. Ini bagus sekali ya. Jadi peta-peta seperti ini bagus. Selain ini ya, sebetulnya saya punya data lagi. Saya ambil dari Museum Gajah di Jakarta. Nah, ya sudah, silakan. Nah, ini kan cerna lagi, setuju lagi. Nah, saya buat garis biru, jadi Bu Agustina ini juga harus tahu ya, kalau bahasa Madura ini tidak ada hijau. Jadi yang ada biru ya. Hijau Ecu Pak Fendi. Oh, ecu. Ah, itu perlu di Parloi Pakapra gak Dinto, Pak Adrian? Ecu, ya, ecu. Nyior pada nyior ecu, masa tak ikut lagi gak bareng-bareng lain. Ya, nggak ada yang namanya nyior biru, nggak ada. Nyior ecu ya. Nah, saya garis biru Kak Dinto nih Kak, betesa. Saya bagian kangen Kak Dinto dialek Sumenep, bagian kacer Kak Dinto dialek Pamekasan. Jadi punyaan dialek Sumenep tapi ya sesuai juga ya, kalau kita lihat dari bagian peta itu ya, orang-orang agak banyak yang dari Sumenep yang ke bawah ya. Sebetulnya kalau di peta itu kan ke bawah, ke selatan. Ya, tinggal nyebrang saja dengan perahu kan. Tinggal nyebrang saja dengan perahu. Bisa monitor. Malam Halo. nyampe. Pak. Engki. Bisa monitor. Engki. Ini kan geografi. Pak Fendi. Engki ngireng. Ya, Tore. Kamu monitor. Engki bisa Pak, bisa. Bisa, silakan. Ini silakan. Matora sakoni. Engki ngireng. Halo. Engki ngireng. Ini debuna Pak Fendi gila masalah Demung nikah setong jabatan Pak Fendi. Demung nikah pun lahir pada abad ke-13. Janyaman Demung Nayawati Arya Banyak Wide. Nah, geli bisa ke geli. Engki Pak. Mengenai sila nih Kak, jaraknya pagi ke ini Kakak Mekasan saya dapat ke bujuk ke Kartek. Oh, Engki. Sila pada pagi ke ini kapan kola. Engki. Oh, napa Ki? Toh? Engki napa leres Ki? Engki leres dari Kanjeng Susuhunan Pakubono. Halo? Dari Kanjeng Susuhunan Pakubono Pengsetong. Bener. Saya kasempet senapati eng Alogo Abdurrahman Sayyidin Panatagama. Sultan Mataram, 1200 telok. Engki santos 1211. Kantos para putra ini kabanyak saya nama Raden Abdurrahman, Raden Ayu Halimah, Sareng Kabebena. Termasuk Raden Abdullah.
Siapa teratelok nyi komala nyi desima masareng nyi hatija. Oh, tabu dikirim mas argona ka Pak Fendi. Engki. Ya, ini bahan matos kelangkong. Ini bahan baru Mas Jaya. Genealogi. Ya, ini kita bisa menyambung. Mantap. Mator sekelangkong Pak Tajul. Ya. Bincang seperti ini mempersatukan. Jadi kekurangan kita itu saudara kita yang lain akan melengkapi. Jadi kalau saya mengajak mari kita melakukan bincang ini dan bincang, wah materinya belum lengkap. Justru materinya yang nggak lengkap tadi itu tugas yang lain melengkapi ya. Tugas yang lain melengkapi. Jadi nanti balik lagi ya tadi apa yang disampaikan Pak Fendi, walaupun tadi ini sudah lengkap lah, apa yang disampaikan Pak Fendi itu sudah lengkap. Namun tadi ternyata Pak Tajul sudah melihat juga ada kata demong tadi. Apa tadi pertanyaan dan beliau melengkapi dengan sangat lengkap ya, sangat detail. Ini manfaat pada waktu kita ini berbincang. Kalau podcast tadi kelemahannya karena cuma 2 orang. Saya dengan Pak Fendi saja misalnya saja. Saya dengan Pak Tajul saja. Ini nggak apa-apa. Tapi lebih bermanfaat lagi dan bisa untuk kolaborasi dengan model seperti ini. Jadi di depan sana ada Pak Adrian, di sana ada Pak Panagajaya, ada Ahmad Fauzi, ada Ibu Agustina, ada yang lain yang nanti juga akan mendengarkan podcast ini, siaran ini. Ini dalam waktu 24 jam ya insya Allah ya. Ini sudah akan menjadi 4 YouTube ya, 4 YouTube. Yang satu itu full, entah 1 jam atau 60 menit atau 70 menit itu ya. Karena dibuat pas persis itu nggak bisa ya, karena mesti ada lebih. Nah, nanti setelah itu dipotong-potong lagi, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Itu baru YouTube-nya itu 4. Nanti bisa juga dalam bentuk audio. Bagi yang ingin menghemat pulsa, itu bisa mendengarkan audionya saja. Dan ini sudah bisa didengarkan di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang membuka YouTube Demyati Podcast, Demyati Podcast gitu. Itu sudah sekitar 48. Besok sudah 60 gitu loh. Dengan tambahan-tambahan ini sudah 60. Jadi ini perkembangan teknologi ini bermanfaat bagi semuanya, bermanfaat bagi kita semua. Jadi apa yang dulu kita sulit mencari, bahkan tadi Pak Fendi kan cerita, saya sudah mengirimkan tuh naskah digitalnya ke Pak Adrian, saya kirim, semua sudah saya upload, download dari internet. Jadi yang kenapa? Memang tinggal jilid 3 saja Pak. Itu Google saja tahunya cuma jilid 3, jilid lainnya nggak ada. Nggak tahu musnah kemana. Kali kita masih mencari itu. Kalau masih ada yang mungkin disimpan oleh anak cucu di dalam almari yang belum bisa dibongkar. Iya. Ya banyak saja lah sebetulnya kisah-kisah Sunan Bonang juga itu. Itu kan ada simpanan pesan-pesan Sunan Bonang yang ternyata disimpan di kok nggak tahu ada pegawai Departemen Agama yang bermimpi ya, pegawai Departemen Agama itu bermimpi kan ada ketemu dengan seseorang akan menghubungi orang ini karena itu adalah pesan Sunan Bonang itu disimpan, ternyata di dalam lemari yang ditutup dikafani beri buku-buku atau manuskrip lama tadi dibungkus dengan kain mori ya yang berlapis-lapis supaya tidak dimakan rayap. Ya, nggak tahu zaman dulu itu bagaimana cara menanggulangi rayap ya. Tapi mestinya kita sekarang harus melestarikan itu, diletakkan di daerah yang anti rayap dengan temperatur tertentu, disemprot dengan bahan kimia tertentu sehingga rayap tidak bisa makan buku itu. Jadi kita inilah kerja keras ini, sisa-sisa naskah kuno. Bagaimana kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa Jerman, ke bahasa Prancis. Nah sekarang YouTube ini sudah menerjemahkan ke semua bahasa, gitu loh. Bapak Ibu nggak usah panik. Loh Pak, saya belum bisa menerjemahkan bahasa, nggak usah panik-panik.
Itu YouTube-nya langsung menerjemahkan sendiri. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia begini ini, nanti saja dia langsung ke bahasa Inggris. Bapak nggak percaya? 30 cerita rakyat Madura yang ada di University of Iowa. Itu semua kan bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi saya tes orang Meksiko. Please open. Coba dibuka menurut bahasamu. Ternyata bahasa berubah menjadi bahasa Meksiko. Saya ngomong dengan orang Perancis. Ya di Amerika itu kan ngumpulnya orang seluruh dunia. Coba kamu buka bahasa Perancis, keluar bahasa Perancis. Jadi omong-omongan kita sekarang ini, pertemuan kita sekarang ini disaksikan seluruh dunia dengan segala bahasa. Insya Allah dalam waktu dekat. Jadilah ini makanya kita bertemu gini, saling open minded ya, terbuka hati, tidak ada manusia sempurna. Kita nyumbang dikit-dikit, barangkali yang sedikit inilah kalau menurut bahasa keagamaan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ajaran kebaikan. Ya. Ajaran kebaikan, pendidikan yang baik, budaya yang baik, dari mana asalnya. Ya, budaya ini baik. Ya. Sambil saya minta masukan dari Pak Adrian. Barangkali 2-3 menit Pak Adrian. Setujunya bisa sang teman monggo sedang oleh coba gila ya tore bisa gantian bisa Pak Adrian, kenapa Pak Tajul, kenapa Pak Adrian dulu, Pak Adrian, silakan Pak Adrian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adim, Pak Tajul dan semuanya. Ini sangat menarik bagi saya. Ini jelas akan mengarah pada suatu ini sejarah ini. Sejarah tentang Basuki. Saya sendiri belum tahu itu Basuki itu dari bahasa apa. Nanti mungkin Mas Fendi bisa menjelaskan. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Mas Fendi dan tim. Ini saya sangat bergembira. Jadi ada sekumpulan orang yang masih peduli akan sejarah Basuki yang notabene sebagian besar adalah beretnis Madura. Jadi kita akan tahu bahwa nenek moyang kita adalah nenek moyang yang tangguh dalam menjalani kehidupan. Itu aja dari saya Pak Sendik. Mungkin untuk nama Basuki saya ingin tahu lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Adrian. Nanti semua masukan akan kita tuliskan ya, di-upload langsung nanti. Jadi semua diskusi kita ini nanti ada narasinya. Ya. Saya untuk berikutnya kepada ini dari urutan ini mungkin yang supaya ada tadi sekarang Ibu ya. Ibu Agustina, silakan. Didin, di Atmut.